Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan kiswah kali ini yaitu akidah kelas 4 pra PTS atau paket 2, kita akan membahas tentang yang pertama kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar. Yang kedua adalah memahami Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Bapak ingatkan kembali, dihafal makna dari subhanallah, masallahu akbar, makna dari al-malik, al-aziz, dan al-qudus, beserta ciri khasnya apa saja, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Ini nama kitab, pemilik, dan yang lainnya. Oke, kita saja masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu soal. 1. Allah menurunkan kitab-kitab agar manusia selamat di dunia dan akhirat. 2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel. 3. Kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya adalah Al-Quran. 4. Nabi yang menerima wahyu dari Allah dalam bentuk suhuf dan kitab adalah Nabi, mohon maaf nih sebelumnya, yang kemarin jawabannya Nabi Muhammad, tolong dirubah, karena yang ternyata adalah ini jawabannya benar adalah suhuf Musa. Di mana dalilnya? Karena di sini ada suhufi Ibrahim wa Musa. Ini suhuf Musa dan Ibrahim. Tapi Ibrahim tidak menerima kitab, tapi Musa yang menerima kitab. 5. Kitab-kitab berikut diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk umatnya pada zamannya kecuali Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad sudah melampaui zamannya dan melampaui zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad. 6. Berikut cara mengimani kitab Al-Quran kecuali, ingat, kalau dibaca ada kecuali atau bukan, berarti ini kebalikannya, yaitu mempercayai keberadaannya saja. 7. Perantara itu adalah penghubung yang menurunkan kitab-kitab Allah kepada Nabi. Yang menurunkannya adalah malaikat penghubungnya. Ya. 1C, 2A, 3D, 4C, 5D, 6B, 7A. Oke, masuk ke 8 ya kita. Kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, Bapak jabarkan dulu. Bapak ingatkan ini Taurat. Sedangkan Arab ini adalah Al-Quran. Sedangkan Kipti ini Zabur. Kalau bahasa Inggris nggak ada. Tapi kalau misalkan Injil, ini adalah bahasa Suryani. Atau Aramea. Kita ambil Suryani aja. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi jawabannya adalah D ya. Surat Madaniyah, ingat Madaniyah, mad. Ada mad lagi, berarti ini. Kitab Al-Quran yang sekarang ini berlaku hingga akhir zaman karena tidak mudah dipalsukan. 11. Nih, ada bukan, cari kata yang bukan artinya Al-Malik, yaitu peminta. Ini manusia nih kalau peminta, Al-Malik sedangkan Allah. 12. Menjaga diri dari perbuatan maksiat adalah cara melalui sifat Al-Qudus yang berarti, ini dulu. 8D, 9A, 10A, 11D, seperti itu. Masuk ke 12. Pertanyaannya harus dilihat ini. 12. Al-Qudus artinya adalah Maha Suci. 13. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Bapak ingatkan kembali. Ya, ini Al-Aziz, ini Al-Qudus. Sedangkan merajai ini Al-Malik.
Selanjutnya 20 jumlah asmaul husna yang perlu kita ketahui adalah 99. Di bawah ini yang bukan nih kata kuncinya bukan al-miskin. 12C, 13A, 14D, 15A. Masuk ke 16. Kedudukan manusia di dunia sebagai pemimpin bersifat sementara. 17 berikut ini yang zatnya tidak rusak, tidak cacat, dan zatnya sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat arti dari subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Sesungguhnya yang berhak mendapatkan pujian adalah Allah. 28 subhanallah biasa dibaca ketika melihat keindahan alam. 21 arti dari kalimat Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. 22 kalimat Allahu Akbar disebut bacaan. Allahu Akbar itu takbir yang paling pertama. Boleh juga tasbih. Jadi ini jawabannya ada dua nih kalau 22. 23 lafal Masya Allah digunakan sebagai ungkapan berikut kecuali melihat kematian. Jadi kalau melihat kematian itu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. 16B, 17D, 18C, 19D, 20C, 22, 21A, 22B, 23C. Kita masuk ke nomor 24. Orang yang mengingkari nikmat Allah ini kufur. Ini berkaitan dengan nikmat. Kalau musyrik ini menduakan Allah. Kalau kafir ini bukan orang Islam. Disebutnya dalam Al-Quran itu orang-orang kafir. Kalau mukmin ini orang-orang yang beriman. Atau yang mempunyai orang Islam yang beriman, mukmin. 25 kalimat thayyibah yang digunakan untuk mengingatkan orang lain. Oh, kalimat thayyibah yang digunakan untuk mengingatkan orang lain dapat diucapkan dengan cara bijaksana lah. 24C, 25B ya. Kita masuk ke bagian B atau bagian kedua. 26. Ucapan kalimat thayyibah yang tepat ketika hamdan menikmati sekitar alamnya adalah ini, subhanallah. Ini yang di bukunya Allah alhamdulillah diganti subhanallah ya. Yang paling tepat ini subhanallah. 27 ketika di subhanallah hamdan melihat prestasinya di depan panggung sampai mendapatkan medali bintang pelajar. Hendaknya mengucapkan Masya Allah. Ini kagum. Ini sesuai dengan buku ya. 28 ketika awal mendengar azan berkumandang, awal azan kita mengikutinya. Allahu Akbar. 29 salah satu nama lain dari Allahu Akbar adalah tasbih. Harusnya takbir, tapi tasbih. Tujuan hamdan mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan niat baik yang dicita-citakannya adalah untuk mendapatkan nilai ibadah. Masuk ke 31. Balasan bagi orang yang taat adalah surga betul. Saat menjadi ketua kelas, kita berhak mengatur teman-teman seenaknya. Kalau kita seenaknya salah lah. Surat Az-Zuhruf. Ini Az-Zuhruf itu ini adalah Al-Malik. Ini Malik. Al-Malik. Harusnya. Nah, kalau Al-Qudus ini Al-Hasyr ayat 23. Ayat 23. Berarti jawabannya adalah salah. Menyebut nama Allah menggunakan al-sunnah berarti suatu untuk cara mengagungkannya betul. Allah Maha Perkasa adalah Al-Malik, perkasa itu Al-Aziz. Al-Malik itu yang Maha Merajai. Ya, langsung saja ini pengertian kalimat Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Tiga tujuh. Oh, keadaan ketika membaca subhanallah. Ketika melihat indahan alam boleh. Pengertian dari Al-Aziz, Al-Aziz yaitu yang maha
Nama kitab yang diturunkan. Oke. Kita Taurat dulu ya. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya Injil kepada Isa alaihissalam. Selanjutnya Zabur kepada Daud. Selanjutnya adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang 40, ini satu saja, yaitu mempercayai semua kitab berasal saja ya. Jadi ya, mari kita rangkum keseluruhannya. Oke, ini rangkumannya. 1C, 2A, 3D, 4C, 5D, 6B, 7A, 8D, 9A, 10A, 11D, 12C, 13A, 14D, 15A, 16B, 17D, 18C, 19D, 20C, 21A, 22B dan D, 23C, 24C, 25B, 26 subhanallah, 27 masya Allah, 28 Allah akbar, 29 tasbih, 30 ibadah. 31 benar, 32 salah, 33 itu salah, 34 itu benar, 35 salah, 36 Allah Maha Besar, 37 ketika melihat keindahan alam, boleh salah satunya yang lain juga, 38 yang Maha Perkasa, 39 Taurat Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-40 yaitu mempercayai semua kitab-kitab berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sukses untuk PTS akidahnya nanti. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat baca-baca yang lainnya juga ya, di buku paket dan di buku tulisnya juga. Oke, terima kasih.